Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? And today we will learn about descriptive text. Kita akan belajar tentang descriptive text. Kita akan belajar tentang contoh dan cara membuat descriptive text. Oke. Di sini saya akan memberikan tips dan contohnya agar bisa membuat descriptive text in English itu dengan mudah, ya. Oke. Untuk pengertian descriptive text tentang language features dan juga yang lainnya, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Silahkan dibuka saja. Oke. Before we start the lesson, let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikut adalah contoh draft struktur descriptive text. Jadi untuk memudahkan kita, biasanya ada yang namanya draft atau strukturnya. Jadi pertama itu ada judul, tentu ada judulnya. Kemudian paragraf 1 itu adalah identification atau pengenalan objeknya nanti. Paragraf kedua, 3, 4 itu adalah description, penjelasan detail mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Nah, contoh descriptive text dalam bahasa Inggris. Jadi untuk memudahkan dalam membuat descriptive text, sebaiknya kita membuat draft atau konsepnya terlebih dahulu. Draft atau konsep ini digunakan agar kita mudah menentukan isi setiap paragraf, sehingga descriptive text akan lebih runtut dan struktur. Jadi dalam membuat descriptive text, kita sebaiknya terstruktur atau urut, tidak acak-acakan. Misalkan, dalam paragraf pertama kita menceritakan tentang pengenalan objeknya. Paragraf kedua kita menceritakan tentang fasilitas di objek tersebut. Paragraf ketiga menceritakan tentang keindahannya. Paragraf keempat kembali lagi ke fasilitasnya. Nah, itu kurang runtut dan kurang enak dibaca nanti, ya. Jadi sebaiknya kita runtut dalam membuat descriptive text ini. Oke, berikut adalah contoh descriptive text dalam bahasa Inggris tentang kucing. Or example of descriptive text about cat. Jadi ini ada draft atau konsepnya. Yang pertama tentu ada judulnya. Ini ya. Yang kedua ada identification. Nah, di sini saya menyebutkan tentang origin and name-nya, asal dan namanya. Nah, ini tentang kucing tersebut. And then description, kita akan masuk ke physical appearance atau ciri fisiknya. Kemudian ada food atau makanannya, ada habit atau kebiasaannya, dan 4 ada impression atau kesannya. Jadi kita membuat ini agar mudah dalam menentukan teks dalam setiap paragrafnya, ya. Jadi kan terlihat pada paragraf 4 bahwa paragraf pertama itu menceritakan tentang asal dan nama. Jadi itu saja, atau tambah sedikit tapi yang tidak jauh-jauh dari identification ini. Kemudian paragraf kedua kita akan menuliskan tentang physical appearance. Jadi siapkan bahannya, apa saja tentang ciri tersebut. And food atau makanan itu untuk paragraf ketiga. Paragraf keempat itu tentang kebiasaan kucing tersebut. And then the last impressions itu tentang kesan. Jadi silakan kesan-kesan kita itu sampaikan di situ. Nah, ini adalah contohnya. Example of descriptive text about cat. Ini berdasarkan strukturnya atau structure based on draft. Jadi berdasarkan draft tersebut yang telah kita buat sebelumnya. Oke, ya. Jadi paragraf pertama, kedua, 3, 4, 5 ada 5 paragraf. Dan di sini kita menuliskan judulnya. Nah, ini biasakan kalau kita menulis judul itu biasanya menarik biasanya, ya. Nah, saya contohkan adalah Popo My Cute Cat. Dan nanti di belakang ada terjemahannya, santai saja, ya. Oke, jadi paragraf pertama kita masuk ke origin and name, nama dan asalnya. I have a cat. She is a Persian cat. Her name is Popo. Popo is female. This cat is given by my mother as a gift of my birthday. Nah, jadi kita menceritakan pengenalan objeknya. And then paragraf kedua, the second paragraph, it's about the physical appearance. Popo is so cute. She has smooth fur. The colors of the fur are white and black. She has white cute paws. The claws are short and tiny because I always take care of it.
I usually play her tail because of its cuteness. The tail has so smooth fur. Popo has brown eyes and white whiskers. Itu paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga yaitu tentang food. Popo likes eating cat's food, but sometimes Popo eats meat, fish, and sometimes grass when she plays in the yard. And then the fourth paragraph, habit. Popo likes playing in the yard with me, and she always wags her tail for some signals such as hungry, satisfied, worry, etc. Popo always behaves that can refresh my day. Impressions. I really love Popo. She is not only my pet, but she is my best companion. Her behavior always makes my day. Ini adalah contohnya yang kita masih menambahkan poin-poin pentingnya, the origin, and name, and then physical appearance, food, habit, and impression. Jadi kita buat seperti ini dulu nanti agar mudah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat tanpa mencantumkan poin-poinnya. Nah, jadi sebuah paragraf seperti ini. Ini sudah menjadi final text-nya. Oke ya. Jadi tanpa kita menuliskan poin apa saja setiap paragraf, kalau kita membacanya nanti kita akan dapat menyimpulkan tersendiri. Oke, Popo, my cute cat. I have cat. She is a Persian cat. Her name is Popo. Popo is female. This cat is given by my mother as a gift of my birthday. Popo is so cute. She has smooth fur. The colors of the fur are white and black. She has white cute paws. The claws are soft and tiny because I always take care of it. I usually play her tail because of its cuteness. The tail has so smooth fur. Popo has brown eyes and white whiskers. Popo likes eating cat's food, but sometimes Popo eats meat, fish, and sometimes grass when she plays in the yard. Popo likes playing in the yard with me. She always wags her tail for some signals such as hungry, satisfied, worry, etc. Popo always behaves that can refresh my day. I really love Popo. She is not only my pet, but she is my best companion. Her behavior always makes my day. Dan contoh tentang descriptive text yang sudah final, sudah jadi. Setelah tadi kita membuat draftnya, dan kita membuat poin-poin pentingnya, dan kita menjabarkan poin-poin penting tersebut, dan jadilah sebuah final text seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah identification atau pengenalan objeknya. Yang kedua adalah description 1. Ini tadi menceritakan tentang ciri fisiknya atau physical appearance. Dan the third paragraph ini tentang description 2. It's about food. And then description 3 or paragraph 4, it's about habit, kebiasaannya. And then the last paragraph, it tells about the description 4 atau impressionsnya. Oke, nah ini final text ya. Nah, ini adalah artinya ya. Popo, kucingku yang imut. Aku mempunyai seekor kucing. Ini adalah kucing Persia. Namanya adalah Popo. Popo ini adalah seekor kucing betina. Kucing ini adalah pemberian mamaku sebagai hadiah ulang tahunku. Popo sangat imut. Dia memiliki bulu yang lembut, warna bulunya putih dan hitam. Dia memiliki kaki putih yang menggemaskan. Caranya pendek dan rapi karena aku selalu merawatnya. Aku biasanya bermain dengan ekornya karena keimutannya. Ekornya juga memiliki bulu yang sangat lembut. Popo memiliki mata yang coklat dan kumis yang putih. Popo suka makan makanan kucing, tapi terkadang dia juga makan daging, ikan, dan kadang makan rumput saat bermain di halaman. Popo senang bermain di halaman denganku. Dia selalu mengibaskan ekornya sebagai tanda lapar, senang, cemas, dan sebagainya. Popo selalu bertingkah yang membuat hariku bahagia. Aku sangat sayang Popo. Dia bukan hanya sekedar kucingku, tapi dia adalah teman terbaikku. Tingkahnya selalu membuatku bahagia. Oke, ini adalah contoh yang sudah diartikan dalam bahasa Inggris. Jadi sangat mudah tadi ya. Yang penting kita bisa mengikuti step-stepnya untuk membuat suatu teks deskripsi. Yang pertama tadi kita membuat draftnya terlebih dahulu atau konsepnya. Yang kedua kita menjabarkan dari tiap-tiap konsep atau draft tersebut, kita menceritakan masing-masing detail dari informasi yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga baru kita membuat final text-nya.
Dan yang terakhir, kita bisa mengartikannya jika kita memang perlu. Okay, thank you for your attention and see you in the next videos. Sampai bertemu di video selanjutnya, semoga ini bermanfaat. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.